Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak Ibu semua, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita kembali jumpa di dalam Renungan 79 hari ini. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita. Terdapat di dalam Ayub pasal 24 ayat pertama. Ayub 24 ayat 1, demikianlah bunyi firman Tuhan. Mengapa Yang Maha Kuasa tidak mencadangkan masa penghukuman dan mereka yang mengenal Dia tidak melihat hari pengadilannya? Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, dalam kitab Ayub tentunya kisah dari perjalanan hidup Ayub ini begitu luar biasa, karena di dalam kehidupan Ayub dia mengalami kepedihan, sehingga yang tertulis di dalam ayat-ayat kitab Ayub itu adalah berisikan tentang ratapan, ya. Karena apa yang dialami Ayub sungguh-sungguh sangat menyedihkan secara manusia. Nah, dalam keadaan menderita, dalam pasal yang ke-24 ini Ayub bersikap seolah-olah dia menyalahkan Tuhan, ya. Di sisi yang lain Ayub sangat menderita, dan di sekitarnya Ayub melihat ada banyak kejahatan yang merajalela. Dan ungkapan yang diutarakan oleh Ayub di sini dikatakan, mengapa Yang Maha Kuasa tidak mencadangkan masa penghukuman dan mereka yang mengenal Dia tidak melihat hari pengadilan. Karena banyak orang Kristen Bapak Ibu bahwa berpandangan Tuhan itu hanya akan menganugerahkan kemakmuran, kesehatan, diberkati secara materi, sehat, ya, sukses dan lain sebagainya apabila mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga yang terjadi apabila ketika dia sudah mengiring Tuhan sungguh-sungguh, kemudian ada persoalan, ada ujian iman, ada permasalahan, tekanan hidup, maka yang terjadi adalah mereka mengalami kelemahan secara iman. Mereka mulai menyalahkan Tuhan. Karena apa? Yang ada di dalam pandangan atau pikiran mereka adalah jika ikut Tuhan sungguh-sungguh pasti diberkati, ya. Hukumnya hanya diberkati, tidak melihat bahwa kemurnian iman atau tantangan iman atau ujian iman tidak ada di sana. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita boleh belajar di dalam pembacaan kita. Di dalam sikap Ayub ini ayat 2 sampai ayat yang ke-17, Ayub memberikan ungkapan menganggap bahwa Tuhan itu tidak peduli dengan penderitaan yang terjadi, dengan kesusahan, dengan kejahatan-kejahatan yang terjadi begitu merajalela. Salah satunya kalau saya baca di ayat yang kedua, ya, ada orang yang menggeser batas tanah, yang merampas kawanan ternak lalu menggembalakannya. Ya, nah, jadi bahwa ada orang-orang yang melakukan kejahatan menggeser batas tanah, ini salah satunya aja. Tetapi di dalam ayat 2 sampai ayat yang ke-17, kejahatan-kejahatan yang diutarakan oleh Ayub ini disampaikan seolah-olah bahwa peristiwa yang terjadi, kejahatan yang terjadi, Tuhan tidak ada di sana, Tuhan tidak peduli akan hal itu. Nah, apa yang dialami Ayub ini bisa juga terjadi pada anak-anak Tuhan, pada orang-orang Kristen. Tetapi pelajaran penting yang bisa kita ambil saat kita menghadapi persoalan Bapak Ibu, sikap yang seperti apakah yang seharusnya dilakukan saat kita menghadapi masalah dan tekanan hidup. Mungkin kita juga melihat kejahatan yang merajalela di tengah-tengah kita, di sekitar kita, dan kita tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Sikap kita harus seperti apa? Ada dua sikap yang harus kita pilih atau yang menjadi pilihan saat kita menghadapi persoalan, saat kita menghadapi tekanan hidup. Yang pertama, sikap itu adalah mendekat kepada Tuhan. Ada banyak tantangan, rintangan, masalah yang terjadi di tengah-tengah kita. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa sebagai manusia, ketika banyaknya masalah, banyaknya tekanan hidup, itu membuat kita secara manusia menjadi lemah. Secara manusia kita seolah-olah ingin undur dari Tuhan.
merasa seolah-olah bahwa sama seperti yang dilakukan oleh Ayub, mungkin menyalahkan Tuhan. Mengapa? Saya sudah setia, saya sudah percaya Tuhan, sudah mengiring Tuhan sekian lama, tetapi saya tetap menghadapi masalah ini dan lain sebagainya. Nah, sikap mendekat kepada Tuhan ini adalah merupakan sikap yang benar Bapak Ibu, bahwa saat kita menghadapi masalah, saat kita menghadapi tekanan hidup, karena apa? Dengan kita mendekatkan diri kepada Tuhan saat kita menghadapi masalah, maka kita setidaknya akan merasakan ketenangan. Saat kita menangis kepada Tuhan, saat kita datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan itu akan membuat kita mengerti rancangan Tuhan itu tidak ada yang gagal bagi orang-orang yang percaya. Ayub pun menuliskan setelah dia melewati peristiwa yang menyedihkan dari kehidupannya. Di dalam Ayub 42 ayat yang kedua, di sana dikatakan, aku tahu bahwa rancangannya Tuhan itu tidak pernah gagal bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Dengan kita mendekatkan diri kepada Tuhan, maka kita juga bisa menjadi percaya bahwa Allah turut bekerja di dalamnya. Roma 8 ayat yang ke-28, di sana firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi dalam suka maupun duka, Allah ada di dalamnya. Allah turut mengambil bagian di dalamnya, di dalam prosesnya, di dalam rancangannya, dikatakan seperti renda, ya. Hidup kita yang menghadapi ujian, tekanan, persoalan seperti hidup yang sementara direnda, mendatangkan keindahan, mendatangkan kecantikan di dalam iman kita kepada Tuhan. Percaya, dalam kesedihan, dalam kesusahan, Allah ada di sana turut mengerjakan sesuatu yang baik dalam hidup iman kita. Percaya bahwa pertolongan itu datangnya hanya dari Tuhan. Dengan kita mendekat kepada Tuhan, kita meyakini kuasa Allah yang besar itu akan dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Karena waktu kita mendekat, Allah mendekat dan memberitahukan rancangan-rancangannya yang besar atas kehidupan kita. Sikap yang pertama adalah kalau kita menghadapi masalah, mendekat kepada Tuhan. Tetapi juga ada sikap yang kedua. Sikap yang kedua adalah menjauh dari Tuhan. Nah, akibatnya ya, sikap yang menjauh dari Tuhan ketika menghadapi masalah ini, saudara, banyak sekali dialami atau dilakukan oleh anak-anak Tuhan bahkan, ya. Sehingga dia mulai menjauhkan diri dari jam-jam ibadah, menjauhkan diri dari persekutuan. Semakin jauh kita dari Tuhan, maka semakin salah di dalam kita melangkah. Karena kita akan mengandalkan pikiran kita sendiri, mencari jalan keluar kita sendiri, dan tidak lagi mengandalkan Tuhan. Kalau kita menjauhkan diri, maka yang akan menerima kita siapa? Dunia. Kalau dunia yang menerima kita, maka hal yang tidak baik, tawaran-tawaran dunia, pikiran-pikiran dunia, itu yang akan diperhadapkan kepada kita. Saat menghadapi masalah, jika kita menjauh dari Tuhan, akibatnya hidup akan semakin gelap, hidup akan semakin dalam jatuh kepada dosa. Menentukan jalan sendiri yang dianggapnya itu benar. Semakin merasakan ketidaktenangan karena jauh dari Tuhan. Saudara, kalau kita menjauh dari Tuhan, saat kita menghadapi tekanan, saat kita menghadapi masalah, itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi sikap yang benar yang seharusnya kita ambil saat kita menghadapi tekanan adalah kita harus mendekat kepada Tuhan. Kalau kita mendekat kepada Tuhan, ada ketenangan di sana, ada jawaban Tuhan, ada pertolongan Tuhan, seperti yang dijanjikan Tuhan di dalam hidup orang percaya. Satu contoh di dalam Mazmur 63. Dalam Mazmur 63 ayat 1 sampai ayat yang ke-3, di sana kisah tentang Daud, ya. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu,
tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Daud ketika dia menghadapi tantangan tekanan, ketika anaknya memberontak kepada dia, tidak ada yang bisa dia andalkan, tidak ada yang bisa dia mintain pertolongan selain daripada Tuhan. Oleh sebab itu di sini dikatakan, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Saat menghadapi persoalan dan tekanan hidup, sikap yang benar adalah kita mencari Tuhan, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Di sana pasti ada jawaban. Mendekatlah kepada Tuhan, Dia akan mendekat kepadamu. Kalau kita dekat dan merasakan kedekatan kita dengan Tuhan, maka jawaban ketenangan itu ada di dalam hadiratnya Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita meresponi firman Tuhan ini, supaya saat kita menghadapi masalah tidak menjauhkan diri dari Tuhan. Justru itu akan membawa kita hidup sampai kepada keterpurukan. Tapi kalau kita mendekat kepada Tuhan, maka di sana ada ketenangan, hidup rohani kita dibangun, dan kita memiliki kekuatan iman di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita, bila firman Tuhan ini boleh menguatkan dan menjadikan kita untuk semakin hidup dekat dengan Tuhan. Itu menjadi solusi yang terbaik dalam iman percaya kita kepada Dia. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami percaya kekuatan firman itu yang akan menjadikan kami tetap kuat di dalam Engkau. Jadikan kami umat-umat yang percaya, mengandalkan Tuhan. Saat menghadapi masalah, kami tidak menjauh dari Tuhan, tetapi kami memiliki sikap yang benar, yaitu kami mendekatkan diri kepada Tuhan, meminta petunjuk jalan-jalan Tuhan, sehingga kami tidak salah melangkah, tetapi kami berjalan tetap sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu. Berkati seluruh jemaat Tuhan, keluarga besar GPDI El-Shaddai Magelang, untuk mereka juga tetap percaya dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Berkat kasih setiamu yang besar, maka keluarga besar GPDI El-Shaddai akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah keluarga besar GPDI El-Shaddai dalam keadilan-Mu, ratakanlah jalan-Mu di depan keluarga GPDI El-Shaddai Magelang. Terima kasih, kami mengucap syukur, terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.